Tapi ternyata pas lagi nonton, si mantannya ini tuh gerayangan ya kan tangannya. Dijemput saat itu juga, dijemput bener-bener dia tuh datang dijemput buat digiwau. Bener-bener kayak hasratnya tuh udah naik banget gitu. Terus akhirnya si mantannya ini maksa Angel untuk ikutan pulang. Which is kalau diajak pulang itu untuk di unboxing ya kan. King Horse, tisu eksklusif yang mengandung antiseptik dan aloe vera, memberikan rasa kebas yang sedang, tidak panas dan tidak berbau. Jadi, sensasi bercinta terasa lebih tahan lama. Jangan lupa follow kinghorse.id. Confidence, bring a pleasure. Halo guys, welcome back to Kreatox. Dan sekarang kita punya segmen terbaru nih guys, dimana kita bakal ceritain cerita-cerita dari teman Kreatox yang mereka kirimin, entah itu via DM atau via email. Dan sekarang kita mau ceritain salah satu cerita teman Kreatox yang mengirimkan cerita lewat email, karena emang banyak banget sebenarnya yang ngirimin cerita, dan ini adalah salah satu cerita yang pertama muncul di email kita. Oke. Tapi di sini aku tidak sendirian ya guys, aku ditemenin sama Rifda. Oke, sekarang Rifda di sini menemani aku untuk kita saling berpendapat nih, gimana sih cerita-cerita dari teman-teman Kreatox itu. Kalau menurut Rifda gimana, pandangan Rifda gimana, dan nanti ya kita sambil berpendapat aja lah ya. Oke, jadi gini Rif, jadi ada salah satu teman Kreatox ini yang mengirimkan cerita di mana, jadi kita sebut aja namanya si Angel ya. Jadi Angel ini masih kuliah saat ini, dan Angel ini punya pacar. Yeah. Pacarnya namanya Iwan, dan Iwan ini mereka udah sering HB nih, hubungan bidin ya kan. Tapi bidin. Kita sebut saja bidin ya guys ya. Bidin. Nah, mereka ini sering banget berhubungan bidin. Tapi si Iwan ini punya istilahnya apa ya, kalau zaman sekarang tuh fetis lah ya. Iya, fetis yang cukup unik nih dari si Iwan. Uniknya? Uniknya ini adalah si Iwan. Jadi yang menarik perhatian kita adalah si Angel ini dan si Iwan ini sudah cukup lama hubungannya. Cuma awalnya itu mungkin terasa biasa aja ya si hubungan bidinnya ini. Cuma lama-lama mungkin si Iwan tuh mungkin malu kali ya untuk mengungkapkan fetishnya dia itu seperti apa. Tapi akhirnya kan lama-lama kelihatan ya kan kalau di hubungan. Iya, Kamu kalau di hubungan pasti ini kan. Ya baru pasti muncul, juga lama-lama ketahuan juga sih. Iya kan, jadi kayak pelan-pelan dulu nih, mengenal dulu. Belum tentu misalnya kamu cerita sama pasangan kamu, tapi pasangan kamu bisa menerima gitu kan. Iya benar. Nah, mungkin kisahnya si Angel tuh seperti ini. Dan si Iwan ini punya fetish di mana dia itu sering chili, ya kan? Chili oil kali. Cabe ya. Kita nggak boleh terlalu barbar ya di sini, takutnya kan dimarahin YouTube. Jadi kita sebut aja chili. Pokoknya kita ganti i semua ya. Kita ganti i semua ya guys. Kalian anggap aja apa yang ada di pikiran kalian gitu kan. Tapi kita ganti menjadi i. Jadi chili. Jadi si Iwan ini sering banget chili, tapi chilinya itu tidak menggunakan film-film yang berbau seksual gitu kan, tapi seksual gitu ya. Cuma dia lebih sering untuk minta Angel untuk menceritakan gimana pengalaman dia sama mantannya. Aneh gak sih menurut kamu? Aneh banget sih, karena kan ya gue sebagai ya wanita juga, kalau semisalkan gue nih fetish gue kayak gitu, gue nggak dengar pacar gue buat nyeritain mantannya gitu, kayak ih banget sih, red flag banget, kayak ih enggak deh, gue nggak bisa kayaknya. Maksudnya kan kalau misalnya sakit hati iya gitu kan, ya. Secara tidak langsung aja nih kita kayak lihat, misalnya nggak usah diobrolin seksualnya deh, ngomongin kayak iya dulu aku tuh pernah kesini loh sama mantan aku, itu kita udah emosi ya bawaannya. Nggak suka banget sih gue kalau kayak bisa gitu. banget. Nah ini seksualnya ya kan, bagian HB-nya. Jadi di sini tuh si Iwan ini maunya diceritain sama si Angel. Setiap chili berawal dari fetishnya aneh ya. Aneh. Emang agak unik banget gitu kan. Kayak 1 dari 1000 bisa dibilang. Iya nggak sih? Karena kayak jarang banget ada orang yang mau mendengarkan kisah sama mantannya. Apalagi kayak kita tuh berada di saat ini kita ada di sebuah hubungan gitu kan. Kayak kalau ngomongin masa lalu tuh kayak apa banget sih gitu kan. Terus Angel ini tetap nerima aja gitu dengan fetishnya dia seperti itu. Mungkin karena udah tertutup sama cinta gitu kan, jadi kayak ya
Angel. Elah. Namanya doang Angel nih ya kan. Iya. Dibutakan cinta juga. Oke, jadi awalnya ini si Angel ini menganggap itu kayak oh ya udah gitu kan. Karena emang di situ bahannya cuma jadi bahan cili doang, belum sampai yang kayak mereka pas lagi berhubungan. Jadi kayak Angel menganggap oh mungkin pasangan gue ini kali ya, penasaran kali ya cara mantan gue memuaskan gue tuh gimana gitu kan. Mungkin anggapannya dia awalnya seperti itu. Kalau misalnya dia lakuin 1 kali 2 kali masih dibilang wajar nggak sih? Iya, wajar. Masih dibilang yang kayak oh ya mungkin dia mau belajar nih dari orang-orang sebelum dari gue. Oh mungkin dia mau tahu nih apa yang gue suka gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata si Iwan ini semakin aneh nih. Semakin apa sih namanya? Semakin minta Angel itu untuk menceritakan yang awalnya kayak secara general, terus tiba-tiba dia udah mulai ke arah yang lebih intim, ke arah yang lebih mungkin kalau tadi awalnya cuma ciuman atau enggak yang kayak pegang-pegang doang. Nah, si Iwan ini minta Angel untuk menceritakan kayak diciumnya, kayak lebih kayak terbawa suasana si Iwannya. Iya, lebih barbar lah ya. Lebih barbar. Iya, lebih berani. Jadi karena emang posisinya kita udah tahu nih kalau misalnya si Angel udah sering berhubungan di masa lalu, ternyata Angel itu hilang priwinnya itu waktu dia SMA. Oh, sama SMA. si mantannya ini. Jadi dia juga ceritain gimana dia bisa kehilangan si priwinnya ini. Jadi waktu itu si Angel katanya diajak basa-basi lah ya, namanya anak sekolah gitu kan, anak remaja gitu. Kayak kamu mau nggak nonton film bareng gitu sama teman-teman aku. Awalnya basa-basinya kan gitu ya. Udah kayak langsung melayang. Kamu kalau diajakin sama cowok kamu gimana sih dulu basa-basinya? Dulu waktu pas masih SMK ya. Iya, masih zaman sekolah gitu. Ya sama sih sebetulnya kayak gitu. Kayak ayo jalan nonton yuk yang ke apa sih? Bioskop. Ya pokoknya jalan, iya nonton, ujung-ujung paling makan. Gitu aja sih. Tapi biasanya modus cowok paling basic, tapi kamu tahu nih tujuan arahnya ke pernah nggak sih? Sih ya. Yang kayak istilahnya udah mau merujuknya ke aneh-aneh deh nih si cowok. Dari apa nih, ciuman apa langsung kayak? Iya biasanya, misalnya kan kayak Ih, jelek-jelek banget sih. lu nyari apaan sih? Biasa. Nyari gitu ya. jodoh? Ih udah ikut keresahan aja. Apa itu keresahan? Keresahan nanti lu bisa dapet jodoh, nanti lu bisa kenal orang-orang baru. Iya, cowok-cowok baru lu langsung bisa kenal saat Serius itu juga. Iya, lu langsung bisa tukeran nomor, tukeran IG di saat itu juga. Jadi lu ikut keresahan aja. Boleh deh. Boleh. Basicnya tuh apa sih kalau misalnya diajak ke bioskop nih, oh nih cowok nih pasti pengen pegang gue nih, pengen ngerangkul gue nih. Pernah paling ciuman biasa doang sih gitu. Kayak basa-basinya cowok tuh banyak banget sebenarnya untuk gimana cara mudahin cewek kan. Nah salah satunya si mantannya si Angel ini. Jadi mantannya Angel itu dia bilangnya kayak kita nonton yuk sama teman-teman aku rame-rame gitu kan, kita double date. Jadi kayak berempat gitu, terus dua-dua pasangan-pasangan. Tapi ternyata pas lagi nonton si mantannya ini tuh gerayangan ya kan tangannya, gerayangan kemana-mana gitu. Padahal posisinya itu kan berempat nih kayak satu jejer gitu lah ya, satu jejer gitu. Terus si mantannya ini kayak tiba-tiba mungkin kayak dari perut terus ke bawah gitu. Angel risih dong. Kayak lu risih nggak sih kalau misalnya tiba-tiba pacar lu nih tiba-tiba megang gitu, kaget kan? Iya, risih banget. Kayak apaan sih anjir, tapi mungkin posisinya saat itu Angel juga kayak takutnya temennya ketahuan. Nah kalau misalnya lu sendiri nih, misalnya lu di posisi 4 orang itu, terus tiba-tiba mantan lo kayak gitu aneh-aneh, lu bakal ngapain? Ya gue bakal nyingkirin, tangan-tangan dia tuh gue bakal nyingkirin sih. Nah lu memilih untuk pergi atau yang kayak Ya tetap tinggal di situ, cuma ya paling gue singkirin aja tangannya ya, karena kan gue di situ juga niatnya buat cuma buat nonton doang. Apalagi mungkin karena Angel saat itu juga masih dibilang masih Polos kali ya. masih polos, jadi kayak dia menganggap ini dalam sisi positif ya gitu, kayak oh mungkin nggak sengaja megang apa gimana gitu kan. Nakal ya Wak tangannya. Anak sekolah zaman kapan nih nggak tahu ya, cuma emang kalau zaman sekarang sih bisa dibilang banyak Udah banget pasti anak-anak sih yang kalau udah zaman mulai sekarang. nakal ya. Mungkin karena mereka terpengaruh sama apa ya, internet gitu-gitu, jadi kayak pengaruhnya terlalu banyak. Dan salah satunya si mantannya Angel ini gitu kan. Si Angel kayak merasa risih gitu kan karena dipegang-pegang. Si Angel ini ternyata setelah mungkin Angel mengelak gitu,
Terus si cowoknya kayak mencoba lagi nih. Ternyata si Angel juga menikmati. Jadi si Angelnya itu malah akhirnya menikmati. Karena mungkin itu hal pertama dan hal yang mengejutkan. Apalagi secara itu dibilang hal yang apa ya? Kalau menurut lo kalau dipegang itu hal yang apa sih? Merangsang. Oh iya, merangsang ya. Hal Kerangsang. Menarik rangsangan gitu kan. Kan ada tuh beberapa hormon kalau misalnya cewek tuh kayak hormon yang menaikin mood, hormon seksual gitu-gitu. Mungkin karena kalau dipegang daerah sensitif tuh hormon nikmatnya tuh jadi naik gitu ya. Karena mungkin di situ udah mulai naik gitu kan nafsunya. Si Angel ini dibawa nih akhirnya sama mantannya ke taman. Iya kan? Taman. Kalau nggak tahu ya antara si cowoknya udah kebelet gitu kan, apa emang mereka melihat taman itu sepi, gue juga nggak tahu. Cuma akhirnya mereka berhenti di taman. Lu pernah nggak sih pacaran di taman? Kalau pacaran di taman sih nggak pernah sih selama ini. Cuma kayak kalau kayak lari gitu sama cowok gue pernah. Cuma kalau untuk pacaran begitu gue nggak pernah di taman. Nggak pernah. Karena kayak serem nggak sih kalau diliatin orang? Serem juga ya. Kalau posisinya di malam hari juga lebih serem sih. Iya sih. Gila. Serem antara orang lihat, serem antara setan di situ kan. Pas ciuman nggak bisa lepas. Dempet gitu kan, kaget ya. Iya. Apalagi kita nggak pernah tahu tempat-tempat umum kayak gitu kan, banyak yang nunggu atau enggak. Nah si Angel ini sama si mantannya ini berhenti dah di taman. Terus akhirnya si mantan ini udah mulai melakukan hal yang lebih intimate. Jadi kayak nggak cuma gripi-gripi, terus akhirnya mereka cipiki-cipiki ya kan, cipiki-cipiki. Terus di situ akhirnya meluapkan nafsunya lewat ciuman dan pegang-pegang nih. Tapi di situ namanya cowok ya, cowok itu kan nafsunya lebih tinggi apalagi kalau udah merasa endul gitu kan. Terus akhirnya si mantannya ini maksa Angel untuk ikutan pulang. Which is kalau diajak pulang itu untuk di unboxing ya kan. Pulang ke mana nih? Pulang ke rumah dia. Jadi kayak Angel tuh dipaksa untuk, ayo lu ikut ke rumah gue gitu kan. Gue mau unboxing nih gitu. Emang nggak ada orang tuanya, Cok? Mungkin orang tuanya ini kayaknya lagi keluar. Nah, posisinya nih, posisi yang dari tadi Angel menceritakan dia di gripi-gripi diajak nonton, itu posisinya dia lagi ceritain ke Iwan. Ceritain itu dia lagi ceritain ke Iwan nih, lagi video call nih. Lagi video call nih. Kayak si Iwan tuh nanyain kayak, kamu ceritain dong waktu kamu dulu pertama kali sama mantan kamu gimana. Ini video call nih, video call kan. Terus tiba-tiba dalam waktu video call ini si Iwan tuh tiba-tiba ngajakin VCS. Jadi yang awalnya video call-nya biasa aja berubah menjadi nafsu ya kan, gara-gara si Iwan ini habis diceritain di mana si Angel sama mantannya habis di gripi-gripi. Jadi kayak nafsunya si Iwan ini meledak lagi nih melalui si VCS video call ini. Terus akhirnya mau nggak mau kan dia kayak ya udahlah pacar gue gitu kan, video callan lah. Lu pernah nggak video callan? Ih, nggak suka sih gue. Nggak pernah. Kayak banyak juga sih hal-hal yang kayak kalau gue liat di X tuh ya banyak banget kayak kisah-kisah di mana mantannya itu kayak ngebocorin, ya nggak sih? Kayak dari video call terus jadi kayak bahan apa sih? Treat itu apa? Mengancem, jadi kayak ngancem mantannya sendiri, kayak gue sebarin gini segala macam. Jadi kayak menurut gue VCS itu juga salah satu yang beresiko tinggi banget. Bener. Apalagi kalau pasangannya sama punya pasangan yang nggak pemikirannya tuh dicetek di bawah gitu kan, nggak mikirin masa depan orang gitu. Jadi kayak buat kalian ya wanita-wanita, hati-hati, oke guys. Oke, jadi anehnya itu sesering Angel ceritain kisah dia sama mantannya, semakin si Iwan itu ngerasa lebih sayang sama si Angel. Iya, karena tadi ya fetishnya tuh dengan dia cerita, dengerin gitu si Angel ini. Jadi kayak Angel juga jadi merasa, lo kalau gimana sih kalau misalnya fetish cowok lo terpuaskan nih, terus tiba-tiba lo dikasih imbalan dengan kebaikannya dia jadi lebih sayang sama lo, iya dia jadi kayak lebih sering ngasih uang, ngasih liburan kayak gitu-gitu. Lo bakal ngapain? Kalau dari tanggapan lo nih, kalau lo ada di posisi Angel? Enggak sih, gue nggak bakal mau juga. Misalkan gue di posisinya Angel gini ya, udah sakit hati juga iya, karena kan gue juga nggak bisa nerima ya dengan cara kalau misalkan gue punya fetish pasangan lo kayak gitu ya. Jadi dan gue juga nggak mau cerita-cerita tentang masa lalu gue ke pacar gue gitu. Bukan kepribadian lo iya, banget. Iya bener. Ya. Apalagi cerita-cerita tentang hal yang kayak gitu ya, nggak wajar banget sih fetish orang kayak gitu. Itu kan jatuhnya kayak aib ya. Iya, kayak aib kita di masa sendiri. lalu. Jadi kayak
kita aja berusaha untuk menutup, kenapa itu jadi hal yang menarik gitu buat pasangan kita justru. Secara tidak langsung ya kan ya Wak ya, si Iwan ini karena mendengar ceritanya tuh yang kayak wow seksi gitu kan, pacar gue diperkisi gitu kan sama cowok lain. Akhirnya si Angel ini langsung dijemput sama cowoknya Wak, dijemput saat itu juga, dijemput bener-bener dia tuh datang dijemput buat dingiwau, Bener-bener kayak hasratnya tuh udah naik banget gitu. Makanya yang Gila kayak sih. udah di ujung tanduk gitu kan. Wan. Terus karena si Iwan ini udah sagapung banget brutal, si Angel ini dipakai brutal juga katanya. Dipakai secara ugal-ugalan katanya si Angel nih. Karena udah si Iwan ini udah saking suka banget sama ceritanya si Angel ini kan. Jadi Udah kayak naik banget lah. iya, Naik itunya. Itunya. si beatingnya itu naik gitu kan. Mulai kayak ya udah langsung gas meluncur dia menjemput Angel. Terus akhirnya di situ dia dipakai, katanya dia sering banget main yang kayak dia bela-belain sewa hotel deket situ, di deket tempatnya Angel. Terus yang kayak dia bisa main semalam itu sampai 4 kali apa 5 kali. Karena emang si Iwan ini emang udah saking menggebu-gebu nafsunya gitu kan. Sampai waktu itu pernah dia itu pas lagi nginap, si Iwan juga minta diceritain. Jadi pas lagi berdua nih, lu bayangin lu lagi berdua lagi me time. Tapi cowok lu minta lu ceritain kisah lu sama mantan lu. Gila sih. Aneh banget kata gue aneh. sih. Wan, lu aneh banget Wan, sumpah Wan. Gue sih nggak mau ya, gue jadi si Angel ini. Apaan sih, apa banget gitu loh. Nggak mau gue. Gak nyaman banget Nggak nyaman. justru. Walaupun lu di spoil dengan hal-hal yang kayak materialistis, kebaikan dan segala macam, cuma itu tetap aneh sih menurut gue. Terus juga gue pasti negative thinking tuh antara dia apa sih, dia pengen sama gue karena nafsu doang kan, dengan cerita dengan fetisnya dia, gue cerita tentang mantan gue, kok dia nggak sakit hati gitu, kok dia kayak nggak mikir perasaan dia sendiri. Bener sih, bener-bener. Gue mikir kayak dia tuh nggak sayang gitu loh sama gue kalau fetis kayak gitu. Jadi nggak banget kayak sih, aneh. mikirin nafsunya dia doang gak Iya, sih? aneh banget. Iya, Wan, jadi lu aneh banget Wan. Jadi ya karena mungkin Angel ini dalam posisi Angel kan kita nggak tahu ya, mungkin dia merasa itu sesuatu yang masih bisa dia nikmati secara seksualnya. Mungkin si Iwannya juga termasuk yang endulita ya Wak ya, atau mungkin kebutuhannya Angel juga jadi tercukupi karena kebaikan Iwan atas cerita-ceritanya Angel gitu kan ya. Ya, jadi kita kan tidak bisa mengejudge apa yang terjadi, cuma emang itu aneh, Ya aneh aja lah. unik gitu kan. Nasihat gue sih ya untuk Angel, kayaknya lu harus ngerubah mindset pikiran cowok lu deh. Terutama itu apa sih, fetis cowok lu yang gak jelas itu. Aneh banget Angel, aneh banget sumpah. Gue jadi lu sih kayak Gak nyaman. apa sih, gak nyaman banget. Dan gue harus cerita kayak gitu. Cerita lu juga mentok anjir, emang lu Punya mantan berapa? punya mantan gitu kan. berapa, pengalaman lu banyak banget. Kalau misalnya lu Sampai pekerjaan harus lu ceritain LC terus atau kayak enggak gitu. pekerja servis gitu, benar. mungkin bisa lu ceritain Banyak. banyak banget orang karena lu melayani cowok gitu. Tapi kan ini secara gambaran lo adalah orang yang dibilang normal dan ya punya mantan juga terbatas gitu. Lu bisa jadi setelah cerita lu habis, mantan lo akan mencari kesenangan lainnya, mencari hiburan lainnya, Iya, mencari benar, wanita lainnya untuk dia dengerin cerita-ceritanya, dan itu menurut gue toxic banget di hubungan kalian. Jadi kayak ya kalau buat Iwan, gue tahu itu fetish kepribadian lo sendiri, cuma kalau bisa dikurang-kurangin, kalau bisa diubah gitu kan, karena secara lo kan punya hubungan itu berdua, lo nggak punya hubungan itu cuma sendiri. Kalau misalnya emang fetish lo menguntungkan dua-duanya sih nggak masalah, cuma ini kan fetishnya jatuhnya jadi kayak menguntungkan lo sendiri, ya kan, jadi kayak nggak win-win nih. Berat Wan. sebelah. Kasian si Angel kalau misalnya harus ceritain masa lalu dia. Iya kalau masa lalunya baik, kalau masa lalunya berusaha dia lupain tapi malah lu korek gitu kan, Keingat lagi. hanya untuk memuaskan nafsu lu doang, jadi kan kayak kasian si Angel. Gitu ya guys ya. Cuma kalau kalian punya fetish-fetish yang lain, punya fetish yang unik, kalian juga boleh kirimin cerita ke kita. Atau misalnya kamu punya pengalaman yang terbilang kamu tuh susah banget untuk cerita, kamu tuh nggak tahu harus cerita kemana, kalian boleh banget nanti kirim cerita ke email kita atau ke DM kita juga boleh. Buat kalian kalau mau ngirim cerita nanti
Gmailnya ada kita taruh di deskripsi ya guys ya. Oke guys, terima kasih. Terima kasih Rifda sudah menemani aku hari ini. Terima kasih buat kalian semua guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti akan kita cantumin link Gmailnya di deskripsi dan juga Instagram kita di kreatox.entertainment. Buat kalian yang mau follow, jangan lupa di follow. Terima kasih guys, bye-bye.